Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas Patin dan Pesut, apa kabarnya pagi ini? Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan tetap semangat. Nah, Miss Dewi mau sapa-sapa teman-teman yang ada di rumah. Halo Rara, halo Amira, halo Golden, hai Bila, Firza, halo Kai, halo Alisa, halo Azi, hai Aryani. Wah, kangen sekali, pasti kangen sekali Miss Dewi sama Miss Ani sama teman-teman yang ada di rumah. Nah, hari ini Miss Dewi mau cerita tentang kisah Nabi Nuh. Teman-teman mau dengarkan enggak cerita dari Miss Dewi? Nah, Miss Dewi cerita ya dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk kaumnya di kawasan sungai Efrat dan Tigris. Di wilayah itu ada Raja Jalim bernama Darmansil. Dia adalah manusia yang pertama kali memeras arak dan meminumnya. Juga orang yang pertama kali bermain judi. Juga orang yang pertama kali yang membuat baju dengan dihiasi emas. Dia dan kaumnya adalah penyembah 5 berhala. Berhala-berhala itu ada kursi-kursi yang terbuat dari emas, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam perhiasan yang megah, serta ada pelayan yang melayaninya pada siang malam, dan juga mempunyai hari raya yang diperingati setiap tahunnya. Pada hari raya itu, Nabi Nuh keluar, dan mereka pada menyalakan api di sekitar berhala-berhala itu, mempersembahkan kurban. Lalu mereka semua bersujud memuliakan berhala-berhala tadi. Mereka semua membawa alat-alat musik. Nabi Nuh berusia 480 tahun. Datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril lalu berkata, "Saya utusan Tuhan semesta alam. Saya datang kepadamu membawa risalah. Sungguh Allah telah mengutusmu untuk umatmu." Lalu malaikat Jibril mengenakan baju mujahidin dan mengenakan surban kemenangan. "Berilah peringatan pada musuh Allah yang bernama Darmansil." Namun peringatan dan ajakan Nabi Nuh tersebut tidak digubris sang raja dan rakyatnya. Nabi Nuh kemudian mengadukan masalah yang dihadapi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an, yang artinya, Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari." Maka Allah memperkenankan doanya dan membinasakan semua manusia yang ada di muka bumi dari kalangan orang-orang kafir hingga anak Nabi Nuh sendiri yang memisahkan diri dari ayahnya dan bergabung dengan kaumnya dalam kekafiran. Sebelum datang azab berupa banjir besar, Nabi Nuh diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuat bahtera besar 3 lantai dengan panjang 200 meter. Nabi Nuh bersama para pengikutnya yang beriman membuat perahu besar di sebuah gurun. Aksi Nabi Nuh tersebut membuat bahan olok-olokan kaumnya. Hingga suatu hari badai itu datang. Hujan deras disertai badai menerjang seluruh daerah tempat kaum Nabi Nuh berada. Dengan cepat Nabi Nuh dan pengikutnya serta hewan termasuk dan 7 bahan pokok sebagai bekalan dibawa ke kapal yang sudah dibuat. Nabi Nuh menunggu anaknya yang berharap bisa naik ke kapal. Nabi Nuh memanggil-manggil anaknya hingga 3 kali, namun anaknya lebih memilih mengungsi ke gunung yang dianggapnya bisa menyelamati dari banjir. Anaknya mengatakan seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku dari air bah." Nabi Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi hari ini. Ajab Allah selain Allah yang Maha Penyayang."
dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Setelah hampir 6 bulan, perahu Nabi Nuh berlabuh tempat pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 dari bulan Muharram. Kemudian berpuasalah Nabi Nuh di hari itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Nabi Nuh juga memerintahkan semua penumpang untuk ikut menunaikan ibadah puasa sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hewan semua juga ikut melakukan puasa. Nah, teman-teman, itu kisah Nabi Nuh. Masya Allah ya teman-teman, beliau adalah nabi yang penyabar sekali, sehingga Nabi Nuh digolongkan ke Rasul Ulul Azmi, dan beliau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kita tidak boleh bersikap takabur ya teman-teman. Nah, selain cerita dari Miss Dewi tentang Nabi Nuh, sekarang Miss Dewi mau mendengarkan teman-teman bercerita juga. Boleh cerita tentang teman-teman selama belajar di rumah, atau cerita pengalaman teman-teman belajar puasa. Boleh juga teman-teman bernyanyi. Nah, Miss Dewi tunggu ya video dari kalian. Terima kasih.